Fakultas Ilmu Administrasi pada hari ini menggelar pemungutan suara bakal calon dekan via UB. Pemungutan suara berlangsung di gelanggang Fakultas Ilmu Administrasi dengan 4 bakal calon dekan. Lalu seperti apa suasana terkini di lokasi pemungutan suara? Ada Dinia Sari Dewi yang akan melaporkan secara langsung suasananya dari via UB. Silakan Dinia Sari Dewi, laporan Anda. Baik rekan Latifa dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di gelanggang prestasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, di mana sejak pagi tadi ratusan sivitas dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melakukan pemungutan suara dalam kontestasi pemilihan dekan via UB periode 2025-2030. 4 bakal calon dekan yang berlaga dalam kontestasi Pildek ini adalah dari bakal calon dekan nomor urut 1 adalah Bapak Muhammad Khalid Mawardi PhD, nomor urut 2 adalah Profesor Andi Feftawijaya, nomor urut 3 Bapak Muhammad Iqbal DBA, dan nomor urut 4 Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami. Dan bagaimana hasil dari rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya? Bersama saya telah bergabung Ketua Panitia Pelaksana Pildek via UB Profesor Kadarisman Hidayat dan juga Sekretaris Panitia Pildek via UB Ibu Dr. Farida Nurani. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Sehat-sehat Bapak Ibu. Baik, Pak Prof, boleh dijelaskan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemungutan suara hari ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa pada hari ini dimulai jam 8 tadi dan berakhir pukul 11.30 melakukan pemilihan bakal calon dekan yang sudah ada terdaftar 4 oleh daftar pemilih tetap dosen tetap via UB berjumlah 129. Kemudian setelah pukul 11.30 kami hentikan untuk proses pemilihannya, langsung dilakukan perhitungan ya. Di mana hasilnya adalah bisa izin kami laporkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara bakal calon dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut. Perolehan suara atas bakal calon dekan nomor urut 1 Muhammad Khalid Mawardi SOS MAB PhD memperoleh suara sebanyak 25. Kemudian nomor bakal calon dekan nomor urut 2 atas nama Profesor Dr. Andi Feftawijaya MDA PhD memperoleh suara sebanyak 27, dan nomor urut 3 atas nama bakal calon Muhammad Iqbal SOS MIB DBE memperoleh suara sebanyak 23, dan terakhir nomor urut 4 atas nama Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami SOS MSI memperoleh suara sebanyak 46. Dengan demikian maka dari 129 suara, ada 127 suara tercatat, di mana 2 suara tidak melakukan pemilihan karena berhalangan. Kemudian yang kedua adalah pemilih di luar negeri yang ditunggu ketika proses pemilihan ditutup, suaranya belum masuk. Jadi ada 2 dari 129 tadi, tinggal 127 suara. Dengan demikian maka urutannya kalau kita melihat dari perolehan suara ini adalah Prof. Hamidah itu 46 suara, kemudian Prof. Andi 27 suara, dan Pak Muhammad Muhammad Khalid Mawardi 25 suara, dan terakhir nomor 4 itu Bapak Muhammad Iqbal.
Dengan demikian maka kami selaku panitia pemilihan dekan 2025-2030 akan melanjutkan ke Senat Akademik Fakultas yang akan diplenokan nanti sekitar tanggal 14 Mei untuk diteruskan proses pemilihan di tingkat Senat, yaitu mengurutkan dari 3 besar tadi itu, yaitu Prof. Hamidah, Prof. Andi, dan Bapak Khalid Mawardi. Demikian yang bisa kami sampaikan atas hasil rekapitulasi siang hari ini yang baru selesai kurang lebih jam 12.30. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Ibu, berarti proses ini belum selesai ya Bu ya? Setelah ini pasti ada proses lagi gitu. Tahapan berikutnya setelah ini masuk ke SAF seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Denia. Setelah ini dari grassroots ini di peringkat tiga besar, peringkat 1 Bu Hamidah, kedua Prof. Andi, ketiga Pak Khalid Mawardi, itu akan dibawa ke SAF. Nanti dari sana nanti kemudian ada semacam, kalau bisa musyawarah akan dikirimkan 2 calon yang disepakati. Namun kalau anggota SAF tidak menghendaki musyawarah misalnya karena mereka ingin harus voting, ya dilakukan pemilihan lagi di tingkat SAF untuk dari 3 menjadi 2 nama saja yang dikirimkan ke rektorat. Dari rektorat nanti akan dipilih 1, itu berdasarkan ada tim yang akan dibentuk oleh rektor, yaitu tim kelayakan dan kepatutan yang akan menyeleksi berdua itu untuk menjadi 1 siapa yang terpilih, dan itu akan disahkan akan menjadi dasar dari Pak Rektor untuk memilih dekan yang mengangkat dekan yang sudah definitif begitu. Baik, ini saya melihat bahwa partisipasinya cukup tinggi ya Bapak ya, karena hanya 2 yang tidak mengikuti gitu. Tanggapannya seperti apa Bapak? Apa yang telah dilakukan panitia supaya ini sukses dan semua jadi ikut memilih seperti itu? Baik, saya rasa di Fakultas Ilmu Administrasi itu selalu didahulukan adalah uhuwah gitu, atas kebersamaan. Siapapun yang jadi dari calon yang bersedia untuk mencalonkan itu harus kita dukung oleh semua pihak, karena kita akan kumpul bukan hanya di forum-forum tertentu, tetapi mulai dari sejak jadi pegawai atau dosen tetap sampai nanti kira-kira pensiun, kita akan tetap berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu, maju mundurnya fakultas ya tergantung kepada kita semua. Siapapun pemimpinnya yang terpilih nanti adalah pemimpin kita semua. Toh kesempatan untuk mengikuti periode 5 tahunan, saya rasa masih bisa ada kesempatan pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kira begitu. Baik, ya. Baik, itu yang disampaikan oleh Prof. Kadar, bahwa memang di fakultas ini silaturahminya memang kuat. Selain itu, kami dari tim juga membuat semacam flyer untuk mengajak mereka datang tepat waktu, kemudian bisa berpartisipasi di hari ini untuk yang grassroots. Kemudian nanti di SAF tanggal 14 insya Allah, 14 Mei akan dilakukan di pleno senat di fakultas SAF. Baik, terima kasih Prof. Kadarisman dan Ibu Farida. Baik, demikian rekan Latifah laporan saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya kembali ke studio.